pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Evan Dimas, mantan kapten timnas Indonesia yang dulu dijuluki anak ajaib, kini menghabiskan karirnya di turnamen antar kampung atau Tarkam. Meski tak lagi bergabung dengan klub profesional, Evan tetap jadi sorotan publik. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol saat menjamu Lebanon. Laga ini sekaligus menjadi momen debut spesial bagi pemain muda keturunan Indonesia Adrian Wibowo. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert angkat bicara mengenai gagalnya Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Lebanon dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski hasil akhir hanya bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon, pelatih Patrick Kluivert tetap tersenyum puas sebab anak asuhnya bisa mengadaptasi sistem baru serta mampu mendominasi permainan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku puas dengan performa timnya meski hanya bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Kluivert menilai pertandingan tersebut lebih dari sekedar hasil akhir. Bagi pelatih asal Belanda itu, yang terpenting adalah para pemain mampu mengadaptasi sistem baru yang ia terapkan dan mendominasi jalannya laga. Pelatih asal Belanda itu mengapresiasi keberhasilan skuad Garuda dalam menjalankan instruksinya, meski kemenangan di hadapan publik sendiri tetap menjadi target utama. Kluivert menegaskan, dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi, sehingga hasil imbang harus diterima dengan lapang dada. Meski demikian, dirinya menilai adopsi sistem baru ini menjadi modal penting untuk masa depan tim. Fokus kini beralih ke ajang yang lebih krusial, yakni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak, yang menjadi ujian sesungguhnya bagi Jay Izzes dan rekan-rekan dalam mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Hello everybody. Well, first of all, I think global, the whole match seems that we dominated the game from left to right, front to back. Had fantastic actions, individual actions. Had some few chances. Unfortunately, we couldn't score. But I'm very proud of the team because I implemented now the new system and they adopted like really, really good. I think that everybody's feeling also very satisfied with this with the situation. Unfortunately, something happened on the pitch, and that happens, you know. But of course, we need to know that in the future it doesn't succeed again. We have to keep our minds very cold, but these kind of things happen. And as I told you, we were right, I think. But we need to take care because the next match will be even more spicier, I think, and then we keep our heads cool. But overall, I'm very proud of my team. They give a lot of effort, they give a lot of heart. And unfortunately, we couldn't score, but
this is a really good moment to build upon towards Saudi Arabia. Timnas Garuda bermain imbang tanpa gol saat menjamu Lebanon Senin malam. Meski tak ada gol tercipta, laga ini jadi momen spesial bagi debut Adrian Wibowo, pemain keturunan Indonesia Amerika. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol saat menjamu Lebanon dalam laga persahabatan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 8 September 2025 malam. Hasil tersebut menjadi catatan berharga bagi skuad Garuda, sekaligus menandai debut spesial Adrian Wibowo bersama Timnas Indonesia. Pemain muda Los Angeles FC itu menjalani laga perdananya di Surabaya, kampung halaman sang ayah yang berdarah Indonesia. Meskipun lahir di Amerika Serikat dan sempat memperkuat Timnas Amerika Serikat U17, Adrian bisa langsung membela Timnas Indonesia senior di usianya yang baru 19 tahun. Tanpa harus menjalani proses naturalisasi, karena regulasi FIFA memperbolehkan pemain dengan 2 kewarganegaraan untuk memilih. Dalam laga melawan Lebanon, tim Garuda tampil dominan sejak menit awal. Pasukan Patrick Kluivert memaksa lawan bertahan dengan skema parkir bus. Namun meski mampu menghasilkan 10 tembakan, tidak ada satupun yang tepat sasaran. Sementara Lebanon hanya mencatatkan 2 peluang, 1 diantaranya on target. Hasil imbang tersebut juga membuat Indonesia mencatat rekor tak terkalahkan dalam 2 laga uji coba internasional September ini. Sebelumnya Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan pada 5 September 2025. Bagi Adrian Wibowo, kesempatan bermain di Surabaya memberi makna tersendiri. Selain bisa membela tim Merah Putih, debut ini seolah menjadi momen pulang kampung untuk dirinya. Hasil uji coba ini diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kolega akan menghadapi lawan tangguh Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Setelah tak lagi terikat kontrak dengan klub profesional, Evan Dimas memilih tampil di turnamen antar kampung atau Tarkam. Meski levelnya berbeda jauh dengan liga resmi, Evan tetap jadi sorotan. Sang pemain disebut menerima bayaran fantastis hingga 3 digit untuk bermain di ajang Tarkam. Nama Evan Dimas sempat begitu harum di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Gelandang jenius ini dikenal sebagai otak permainan Timnas Garuda sejak usia belia, bahkan sempat menyandang ban kapten di era Sintayong. Namun perjalanan karirnya kini berputar drastis.
Setelah tak lagi memperkuat klub profesional, Evan memilih merumput di level turnamen antar kampung atau Tarkam dengan bayaran yang disebut-sebut menembus angka fantastis, yakni 3 digit. Karir emas Evan dimulai pada 2013 ketika menjadi kapten timnas U19. Bersama Garuda Muda, ia mengangkat trofi Piala AFF U19 sekaligus menjadi runner-up top skor turnamen dengan 5 gol. Setahun kemudian namanya makin melambung setelah mencetak hat-trick ke gawang Korea Selatan U19. Kemenangan 3-2 yang mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia U19 2014. Momen itu membuat Evan dijuluki anak ajaib sepak bola tanah air. Berkat performa impresifnya, pelatih Alfred Riedel memanggil Evan ke timnas senior pada Piala AFF 2014. Dalam usia 19 tahun, ia langsung mencetak gol di laga melawan Laos. 2 tahun berselang, Evan tampil sebagai motor serangan dan membawa Indonesia ke final Piala AFF 2016. Bahkan di bawah asuhan Sintayong, ia dipercaya sebagai kapten dan mencetak 5 gol dari 10 laga awal. Sayangnya, selepas Piala AFF 2020, namanya mulai terpinggirkan dan tak lagi menghuni skuad Garuda hingga kini. Di level klub, Evan Dimas pernah membela sejumlah tim besar tanah air, seperti Bayangkara FC, Persija Jakarta, Arema FC, hingga Persebaya Surabaya. Ia juga sempat merumput di luar negeri bersama Selangor FA Malaysia. Terakhir, Evan memperkuat Persik Kediri hingga akhir musim 2024, sebelum kontraknya tak diperpanjang. Sejak saat itu, ia tak lagi memiliki klub profesional. Situasi tersebut memaksanya mencari jalan lain untuk tetap bermain sekaligus menyambung hidup. Pilihan jatuh pada sepak bola Tarkam, kompetisi antar kampung yang populer di daerah. Meski levelnya jauh di bawah liga profesional, bayaran Evan ternyata mengejutkan. Menurut agen pemain Tarkam Pangestu Agung, sang gelandang sempat menerima honor 3 digit ketika tampil di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pangestu menilai bayaran itu wajar, mengingat pengalaman dan prestasi Evan di masa lalu, termasuk keberhasilan membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2013. Kehadirannya di ajang Tarkam juga memberi daya tarik tersendiri bagi penonton dan penyelenggara. Pelatih timnas Irak Graham Arnold menyatakan keyakinannya jelang laga melawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih optimis timnya mampu meraih kemenangan. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, Irak memiliki modal kuat setelah sukses menaklukkan Thailand di ajang Kings Cup 2025. Ia menilai timnas Indonesia saat ini masih berada di bawah level Thailand dari segi peringkat maupun pengalaman internasional. Pelatih timnas Irak Graham Arnold menyatakan keyakinannya menjelang laga menghadapi timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Sang pelatih menilai timnya memiliki modal kuat setelah keluar sebagai juara King Cup 2025 dengan mengalahkan Thailand. Menurut pelatih asal Australia ini, Thailand memiliki gaya permainan yang mirip dengan skuad Garuda, sehingga kemenangan tersebut menjadi persiapan ideal bagi anak asuhnya. Selain itu, ranking FIFA juga menjadi alasan Graham Arnold percaya diri. Saat ini Thailand berada di peringkat ke-102, sedangkan timnas Indonesia menempati posisi ke-118. Pengalaman menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi membuat Arnold optimis menghadapi Indonesia.
Pelatih Irak menambahkan bahwa format King Cups 2025 sengaja dirancang menyerupai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Irak akan memainkan 2 pertandingan dalam jeda waktu 72 jam. Setelah melawan timnas Indonesia, Irak akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Spanyol tampil perkasa di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. La Furia Roja menghantam Turki dengan skor telak 6-0 di kandang lawan. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Spanyol di puncak klasemen Grup E dengan 6 poin penuh. Hasil ini juga menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat menuju Piala Dunia 2026. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Turki harus menjamu Spanyol di kandang. Namun sayang tuan rumah harus tunduk oleh para tamu. Gol pertama dicetak oleh Pedri pada menit ke-6 yang membuka keunggulan untuk Spanyol. Setelah itu Mikel Merino tampil gemilang dengan mencetak hat-trick, termasuk 1 gol indah lewat tembakan voli jarak jauh. Ferran Torres juga ikut menyumbang gol lewat serangan balik cepat dan Pedri kembali menambah gol keduanya untuk menutup pesta 6 gol Spanyol. Pelatih Luis de la Fuente menyebut permainan anak asuhnya sempurna karena mampu tampil cepat, tepat, dan matang sepanjang laga. Kemenangan telak ini juga tercatat sebagai salah satu kemenangan tandang terbesar Spanyol di kualifikasi Piala Dunia. Dengan hasil ini, Spanyol mengoleksi 6 poin penuh dari 2 pertandingan dan memimpin klasemen Grup E. Hasil tersebut semakin menegaskan posisi Spanyol sebagai salah satu kandidat kuat menuju Piala Dunia 2026. Kita hijrah ke cabang voli. Kepindahan Megawati Hangestri ke klub Turki Manisa BBSK disambut meriah oleh para penggemar. Meski hanya bermain di kasta kedua Liga Voli Turki, pevoli andalan timnas Indonesia yang dijuluki Megatron itu tetap memiliki peluang besar untuk unjuk gigi. Salah satunya lewat ajang Piala Turki di mana Manisa BBSK berpotensi bertemu bintang dunia seperti Zehra Güneş. Kepindahan Megawati Hangestri ke klub Liga Voli Turki, Manisa BBSK langsung menyita perhatian publik. Pevoli asal Jember itu mendapat sambutan meriah dari para penggemarnya yang bangga melihatnya berkarir di salah satu kompetisi bergengsi dunia.
Meski begitu, Megawati tidak langsung tampil di kasta tertinggi atau Sultan Lar Liji. Bersama Manisa Bebeska, dirinya akan bermain di Kadinlar 1 Liji, kompetisi voli putri level kedua di Turki. Kendati demikian, Megawati tetap berpeluang menghadapi pemain bintang dunia melalui ajang Piala Turki. Turnamen tersebut mempertemukan klub dari berbagai level, termasuk tim kasta kedua dengan klub papan atas Sultan Lar Liji. Jika Manisa Bebeska mampu melangkah jauh di Piala Turki, Megawati bisa saja berhadapan dengan pevoli top dunia, salah satunya Zehra Güneş yang dijuluki Ratu Voli Turki. Selain membidik prestasi di Piala Turki, Manisa Bebeska juga menargetkan promosi ke kasta tertinggi. Kehadiran Megawati diharapkan mampu memperkuat ambisi klub untuk segera menembus Sultan Lar Liji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.